Setiap orang memiliki preferensi dan kriteria yang berbeda dalam memilih teman. Namun, ada beberapa tipe orang yang mungkin sulit untuk dijadikan teman karena perbedaan kepribadian, nilai-nilai, atau perilaku mereka. Berikut adalah beberapa tipe orang yang mungkin sulit untuk dijadikan teman. 1. Orang yang manipulatif. Orang yang manipulatif cenderung memanfaatkan orang lain untuk keuntungan pribadi mereka. Mereka menggunakan taktik manipulatif seperti memanipulasi emosi, memanfaatkan kelemahan orang lain, atau mengendalikan situasi untuk kepentingan pribadi mereka. Interaksi dengan orang yang manipulatif dapat membuat Anda merasa dimanipulasi atau tidak dihargai. 2. Orang yang toksik. Orang yang toksik seringkali memiliki sikap negatif, suka menciptakan drama, atau sering menyalahkan orang lain. Mereka dapat mempengaruhi suasana hati dan kesejahteraan emosional Anda dengan energi negatif mereka. Interaksi yang terus-menerus dengan orang yang toksik dapat merusak kepercayaan diri dan mengurangi kualitas hidup Anda. 3. Orang yang tidak jujur. Orang yang tidak jujur atau sering berbohong dapat sulit untuk dijadikan teman karena sulit untuk mempercayai mereka. Ketidakjujuran dapat merusak kepercayaan dan mempengaruhi kualitas hubungan. Jika Anda tidak dapat mempercayai atau mengandalkan seseorang, menjadi teman dengan mereka mungkin tidak sehat atau produktif. 4. Orang yang egois. Orang yang egois cenderung hanya memikirkan kepentingan mereka sendiri dan kurang memperhatikan kebutuhan atau perasaan orang lain. Mereka mungkin tidak mau berkorban atau berbagi, dan hubungan dengan orang yang egois dapat menjadi tidak seimbang. Jika seseorang hanya peduli tentang dirinya sendiri dan tidak memperhatikan kebutuhan Anda, itu mungkin tidak sehat untuk menjalin persahabatan dengan mereka. 5. Orang yang konflik atau agresif. Orang yang cenderung menciptakan konflik atau bersikap agresif dalam interaksi sosial dapat membuat hubungan menjadi tidak nyaman atau tidak stabil. Mereka mungkin sering memicu pertengkaran, tidak menghargai pendapat orang lain, atau sulit untuk berkomunikasi dengan baik. Jika seseorang sering menciptakan konflik atau bersikap agresif, itu mungkin tidak sehat untuk menjalin persahabatan dengan mereka. Namun, penting untuk diingat bahwa setiap orang memiliki potensi untuk perubahan dan pertumbuhan. Seseorang yang mungkin sulit untuk dijadikan teman saat ini mungkin memiliki alasan atau latar belakang tertentu yang mempengaruhi perilaku mereka. Terkadang, memberikan kesempatan dan komunikasi yang jujur dapat membantu membangun hubungan yang lebih baik. Namun, jika hubungan tersebut terus mengganggu kesejahteraan Anda atau melanggar batas-batas pribadi, penting untuk menjaga jarak dan menjaga kesehatan mental Anda. Poin pertama adalah orang yang manipulatif. Orang yang manipulatif adalah tipe orang yang sulit untuk dijadikan teman karena mereka cenderung memanfaatkan orang lain untuk keuntungan pribadi mereka. Mereka menggunakan berbagai taktik manipulatif untuk mencapai tujuan mereka, seringkali tanpa memperhatikan atau menghormati kebutuhan atau perasaan orang lain. Orang yang manipulatif memiliki kecenderungan untuk memanipulasi emosi orang lain untuk mencapai apa yang mereka inginkan. Mereka mungkin menggunakan rasa bersalah, takut, atau kasihan untuk mempengaruhi orang lain agar melakukan sesuatu yang sesuai dengan keinginan mereka. Mereka dapat memanfaatkan kelemahan orang lain atau memanipulasi situasi agar sesuai dengan kepentingan pribadi mereka. Interaksi dengan orang yang manipulatif dapat merusak kesehatan mental dan kesejahteraan emosional Anda. Anda mungkin merasa dimanipulasi atau tidak dihargai karena orang yang manipulatif cenderung melihat orang lain sebagai alat untuk mencapai tujuan mereka sendiri. Mereka mungkin tidak memperhatikan atau menghormati kebutuhan, perasaan, atau batas-batas pribadi Anda. Taktik manipulatif yang umum digunakan oleh orang yang manipulatif termasuk 1. Pemerasan emosional. Mereka dapat menggunakan emosi seperti rasa bersalah, takut, atau kasihan untuk mempengaruhi Anda agar melakukan apa yang mereka inginkan. Mereka mungkin mencoba membuat Anda merasa bersalah atau takut akan konsekuensi jika Anda tidak memenuhi keinginan mereka. 2. Pemutarbalikan fakta. Orang yang manipulatif seringkali cenderung memutarbalikkan fakta atau menyalahkan orang lain untuk mencapai tujuan mereka sendiri. Mereka mungkin mencoba mengalihkan tanggung jawab atau menyalahkan Anda atas masalah yang terjadi. 3. Mengendalikan situasi. Mereka cenderung mencoba mengendalikan situasi atau mengarahkan percakapan agar sesuai dengan keinginan mereka. Mereka mungkin menggunakan taktik seperti mengubah topik pembicaraan, memanipulasi informasi, atau menghindari pertanyaan yang tidak menguntungkan bagi mereka. 4. Menggunakan rayuan atau pesona. Orang yang manipulatif seringkali memiliki kemampuan untuk memikat atau memikat orang lain dengan pesona mereka. Mereka mungkin menggunakan rayuan atau pesona mereka untuk mendapatkan kepercayaan dan memanipulasi orang lain untuk mencapai tujuan mereka.
Interaksi yang terus-menerus dengan orang yang manipulatif dapat merusak kesehatan mental dan kesejahteraan emosional Anda. Penting untuk mengenali tanda-tanda perilaku manipulatif dan menjaga batas-batas pribadi yang sehat. Jika Anda menyadari bahwa Anda berinteraksi dengan orang yang manipulatif, pertimbangkan untuk menjaga jarak dan mencari dukungan dari orang lain atau profesional yang dapat membantu Anda menghadapi situasi tersebut. Poin kedua adalah orang yang toksik. Orang yang toksik adalah tipe orang yang sulit untuk dijadikan teman karena mereka seringkali memiliki sikap negatif, suka menciptakan drama, atau sering menyalahkan orang lain. Interaksi dengan orang yang toksik dapat merusak suasana hati dan kesejahteraan emosional Anda dengan energi negatif yang mereka bawa. Orang yang toksik seringkali memiliki sikap negatif yang termanifestasi dalam cara mereka berbicara, berperilaku, atau berpikir. Mereka mungkin sering mengeluh, mengkritik, atau menyalahkan orang lain tanpa alasan yang jelas. Mereka cenderung melihat sisi buruk dari segala situasi dan sulit untuk melihat hal-hal positif dalam kehidupan. Selain itu, orang yang toksik seringkali suka menciptakan drama dalam hubungan dan interaksi sosial. Mereka mungkin sering memperbesar masalah kecil atau mencari konflik tanpa alasan yang jelas. Mereka juga mungkin suka menyalahkan orang lain atas masalah yang terjadi tanpa mengambil tanggung jawab pribadi. Interaksi yang terus-menerus dengan orang yang toksik dapat merusak kesejahteraan emosional dan kesehatan mental Anda. Energi negatif yang mereka bawa dapat menular dan mempengaruhi suasana hati Anda. Anda mungkin merasa terjebak dalam siklus negativitas dan merasa terbebani oleh drama atau masalah yang terus-menerus muncul. Penting untuk menjaga batas-batas pribadi yang sehat ketika berinteraksi dengan orang yang toksik. Anda dapat mencoba menghindari atau membatasi interaksi dengan mereka jika memungkinkan. Jika Anda merasa terjebak dalam hubungan yang toksik, penting untuk mencari dukungan dari orang lain seperti teman dekat, keluarga, atau profesional yang dapat membantu Anda menghadapi situasi tersebut. Ingatlah bahwa menjaga kesejahteraan emosional Anda adalah prioritas. Jika interaksi dengan orang yang toksik terus-menerus merusak kesehatan mental Anda, pertimbangkan untuk menjaga jarak dan mencari lingkungan yang lebih positif dan mendukung. Poin ketiga adalah orang yang tidak jujur. Orang yang tidak jujur adalah tipe orang yang sulit untuk dijadikan teman karena sulit untuk mempercayai mereka. Mereka cenderung sering berbohong atau tidak memberikan informasi yang akurat. Ketidakjujuran dapat merusak kepercayaan dan mempengaruhi kualitas hubungan. Orang yang tidak jujur mungkin memiliki kecenderungan untuk memutarbalikkan fakta, menyembunyikan informasi penting, atau bahkan secara sengaja memberikan informasi yang salah. Mereka mungkin memiliki motif tertentu untuk menyembunyikan kebenaran atau mendapatkan keuntungan pribadi. Ketika Anda berinteraksi dengan orang yang tidak jujur, sulit untuk membangun hubungan yang kuat dan saling percaya. Interaksi yang terus-menerus dengan orang yang tidak jujur dapat merusak kesejahteraan emosional dan mempengaruhi kepercayaan diri Anda. Anda mungkin merasa tidak nyaman atau waspada karena tidak tahu apakah informasi yang diberikan oleh mereka benar atau tidak. Ketidakjujuran juga dapat menyebabkan konflik dan ketegangan dalam hubungan. Penting untuk mengenali tanda-tanda ketidakjujuran dan menjaga batas-batas pribadi yang sehat. Jika Anda menyadari bahwa seseorang tidak jujur dalam interaksi dengan Anda, penting untuk berkomunikasi dengan jujur dan terbuka tentang kebutuhan Anda untuk kejujuran. Jika perilaku tidak jujur terus berlanjut dan merusak kualitas hubungan, mungkin perlu mempertimbangkan untuk menjaga jarak dan mencari hubungan yang lebih sehat dan saling percaya. Dalam menjalin persahabatan, kejujuran adalah salah satu fondasi yang penting. Memiliki teman yang jujur akan membangun kepercayaan, saling pengertian, dan kestabilan dalam hubungan. Poin keempat adalah orang yang egois. Orang yang egois adalah tipe orang yang sulit untuk dijadikan teman, karena mereka cenderung hanya memikirkan kepentingan dan kepuasan pribadi mereka sendiri. Mereka mungkin kurang peduli atau tidak memperhatikan kebutuhan, perasaan, atau keinginan orang lain. Orang yang egois cenderung fokus pada diri sendiri dan kurang memperhatikan orang lain. Mereka mungkin tidak mau berkorban atau berbagi, dan hubungan dengan orang yang egois dapat menjadi tidak seimbang. Mereka mungkin mengutamakan kepentingan pribadi mereka tanpa memperhatikan dampaknya pada orang lain. Interaksi dengan orang yang egois dapat membuat Anda merasa tidak dihargai atau diabaikan. Mereka mungkin tidak mau mendengarkan atau memperhatikan kebutuhan Anda, dan hubungan dengan mereka mungkin hanya berjalan satu arah. Ketika Anda berinteraksi dengan orang yang egois, Anda mungkin merasa tidak dihargai atau bahwa kebutuhan Anda tidak diakui. Penting untuk menjaga keseimbangan dalam hubungan dan menjaga batas-batas pribadi yang sehat. Jika Anda berinteraksi dengan orang yang egois,
Penting untuk berkomunikasi dengan jelas tentang kebutuhan dan harapan Anda jika perilaku egois terus berlanjut dan mempengaruhi kesejahteraan Anda. Mungkin perlu mempertimbangkan untuk menjaga jarak dan mencari hubungan yang lebih sehat dan saling berimbang. Namun, perlu diingat bahwa setiap orang memiliki sifat egois dalam tingkat tertentu. Penting untuk memahami bahwa sebagian kecil perilaku egois dapat terjadi pada semua orang. Namun, jika perilaku egois dominan dan terus-menerus merugikan hubungan, itu mungkin menjadi tanda untuk mempertimbangkan kesehatan hubungan tersebut. Poin kelima adalah orang yang konflik atau agresif. Orang yang cenderung menciptakan konflik atau bersikap agresif dalam interaksi sosial sulit untuk dijadikan teman. Mereka mungkin sering memicu pertengkaran, tidak menghargai pendapat orang lain, atau sulit untuk berkomunikasi dengan baik. Orang yang konflik atau agresif seringkali memiliki kecenderungan untuk menciptakan ketegangan atau pertengkaran dalam hubungan. Mereka mungkin suka memperdebatkan setiap hal, tidak mau mendengarkan pendapat atau sudut pandang orang lain, atau cenderung menggunakan kekerasan verbal atau fisik dalam konflik. Interaksi dengan orang yang konflik atau agresif dapat membuat Anda merasa tidak nyaman atau terancam. Ketika Anda berinteraksi dengan orang yang konflik atau agresif, sulit untuk menjaga hubungan yang sehat dan harmonis. Konflik yang terus-menerus atau perilaku agresif dapat merusak kesejahteraan emosional dan mempengaruhi kualitas hubungan. Anda mungkin merasa terjebak dalam siklus konflik atau merasa tidak aman dalam interaksi dengan mereka. Penting untuk menjaga keamanan dan kesejahteraan Anda dalam hubungan. Jika Anda terus-menerus berhadapan dengan orang yang konflik atau agresif, pertimbangkan untuk menjaga jarak dan mencari dukungan dari orang lain atau profesional yang dapat membantu Anda menghadapi situasi tersebut. Memiliki hubungan yang sehat dan aman adalah penting untuk kesejahteraan mental dan emosional Anda. Namun, penting untuk diingat bahwa setiap orang bisa mengalami emosi negatif atau menghadapi situasi yang menantang. Terkadang, konflik dapat muncul dalam hubungan, tetapi penting untuk mengelola konflik dengan cara yang sehat dan konstruktif. Komunikasi yang jujur, saling mendengarkan, dan mencari solusi bersama adalah kunci untuk mengatasi konflik dan membangun hubungan yang kuat.スマホ壊れちゃったの。今修理誰か出してもらったの。出会った時からずっと待って。もう出会って長いわよね。それ予定通り12時間の大手術 ?12 時になって12時って感じ。何年も経ちますね。確かに。北海道に雪かきできないけど大丈夫かな、私。あと何日間入院するの？あ、ちょっと電車に仕事に行ってきますね。途中で終わっちゃいますが、いつも途中。じゃあ、バイバイ。今日も一日頑張って。